Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yorla Keisha Regita Prelosbari dari Sekolah SMA Lab School Cibubur. 10 1 ingin menjelaskan tentang Kerajaan Medang Kemulan dan Kediri yang akan dijelaskan juga dengan teman saya yang bernama Fatia. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Medang Kamulan. Lokasi Kerajaan Medang Kamulan berada di sekitar muara Sungai Brantas dengan ibu kota di Hutan Mas. Wilayah Kerajaan Medang Kamulan meliputi wilayah Nganjuk di sebelah barat, Pasuruan di sebelah timur, Surabaya di sebelah utara, dan Malang di sebelah selatan. Awal mula Kerajaan Medang. Di sini ada Mataram kuno yang awalnya berpusat di Jawa Tengah, yang lalu dipindahkan oleh Puk Sindok menjadi berpusat di Jawa Timur. Di sini pun ada faktor-faktor pemindahannya. Yang satu, untuk menghindari bahaya gunung berapi. Dua, menjauhkan dari ancaman Sriwijaya. Dan tiga, tanah di Jawa Timur lebih subur untuk perdagangan. Kalau di sini ada petanya yang abad ke-8 hingga ke-10 yang berperiode di Jawa Tengah dan berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10 hingga ke-11. Lalu di sini ada beberapa sumber sejarahnya, yaitu ada Prasasti Tangerang berasal dari Desa Tangerang, Jombang, yang berisi bahwa Pusindok memerintah bersama istrinya Sriwardani. Lalu ada Prasasti Lor berasal dari Lor, dekat Nganjuk, yang berisi perintah Pusendok dalam membangun Candi Jaya Merata dan Jaya Stambo, Tugu Kemenangan di Desa Anyok Lodang. Ada Prasasti Bangil berisi pembuatan candi untuk pemakaman Ayahanda Sriwardani, Yan Bawang. Lalu ada Prasasti Kalkuta berisi tentang peperangan dengan Kerajaan Wurawari, pembangunan pertapaan di Pucangan, dan berisi hancurnya Istana Dharmawangsa dan memuat silsilah Raja Medang Kamulan. Lalu ada Prasasti Paradah dan Anjuk Ladang. Keduanya menyebutkan nama ibu kota Kerajaan Medang, yakni Utugaluh, sekarang sebuah desa di dekat Jombang di tepi aliran Sungai Brantas. Ada Berita Cina yang ditulis oleh dinasti Sung menyatakan bahwa terjadi permusuhan antara kerajaan di Jawa dan Sriwijaya, sehingga duta Sriwijaya yang berada di negeri Cina pada tahun 990 Masehi terpaksa harus tinggal dulu di Champa sampai peperangan reda pada tahun 992 Masehi. Pasukan Jawa meninggalkan Sriwijaya dan pada saat itu Kerajaan Medang Kemulan dapat memajukan pelayaran dan perdagangan. Lalu ada Berita India. Berita India mengatakan bahwa Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan persahabatan dengan Kerajaan Kola. Hubungan ini untuk membendung dan menghalangi kemajuan Kerajaan Medang Kemulan yang pada saat ini dipimpin oleh Dharmawangsa. Lalu di sini ada raja-raja yang memerintah di Kerajaan Medang Kamulan. Di sini ada Mpu Sindok pada tahun 929 hingga 949 Masehi, merupakan raja pertama yang memerintah Medang Kemulan selama 20 tahun. Ia juga merupakan sosok yang membuat dinasti Isyana. Mpu Sindok bergelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isana Wikama Dharma Tunggadewa. Dalam memerintah Kerajaan Medang Kamulan dibantu oleh permaisurinya bernama Si Wardai Puk Kedin. Puk Sindok merupakan raja yang bijaksana. Kebijakan Puk Sindok diantaranya membangun bendungan atau tanggul untuk pengairan, melarang penangkapan ikan pada siang hari guna pelestarian sumber daya alam, melakukan pengubahan kitab Buddha Mahayana menjadi kitab Sanghyang Kamahayanikan. Lalu ada Sri Isyana Tunggawijaya. Pemerintahan Medang Kemulan dilanjutkan oleh anak dari Puk Sindok bernama Raja Sri Isyana Tunggawijaya. Beliau menjadi raja pertama dan satu-satunya pemimpin Medang Kemulan yang berjenis kelamin perempuan. Sebentar. Lalu ada Sri Makutawangsa-Wardana. Setelah masa pemerintah Sri Isyana berakhir, raja penggantinya yang meneruskan kejayaan Medang Kemulan adalah Sri Makutawangsa-Wardana. Beliau ini tidak lain adalah putra Ratu Sri Isyana. Karena sistem politik kerajaan yang menganut garis keturunan, maka yang berhak untuk meneruskan tahta kerajaan Medang Kemulan adalah anak Sri Makuta. Beliau memiliki satu orang putri bernama Mahendrata dan putra bernama Dharmawangsa Teguh. Di sini ada juga Dharmawangsa Teguh pada tahun 990 hingga 1016 Masehi.
Setelah Sri Makuta wafat, kerajaan Medangkamulan beralih ke tangan Dharmawangsa Teguh. Selama masa pemerintahan beliau, kondisi ekonomi Medangkamulan semakin ramai dan meningkat pesat dengan cara memperluas perdagangan dan meningkatkan hasil pertanian. Hal inilah yang memicu rasa iri dari kerajaan Sriwijaya, dikarenakan keduanya saling bersaing untuk menjadi kerajaan paling makmur. Akhirnya terjadi perseteruan hingga peperangan. Peperangan ini juga sekaligus merebut wilayah kekuasaan. Raja Dharmawangsa sempat mengalami kemenangan sesaat, tetapi kekuatan Sriwijaya dan gempuran serangan yang terus-menerus membuat kondisi Medangkamulan tidak terkendali. Dan puncaknya adalah kematian Dharmawangsa saat serangan kerajaan Wurawari atau dinamakan Pralaya Medang. Lalu di sini ada Erlangga 1919 sampai 1042 Masehi. Adalah putra dari Raja Bali dan saudari Dharmawangsa. Ia dinikahkan dengan putri Dharmawangsa. Saat pernikahan terjadi pralaya Medang yang membuatnya melarikan diri ke hutan Wonogiri hingga pada 1019 ia dinobatkan sebagai raja dan memulihkan Medangkamulan. Ia dikenal sebagai raja terbesar di Medangkamulan. Kebijakan yang ia lakukan ada memindahkan pusat kerajaan dari Utan ke Kahuripan, memperbaiki hubungan dengan kerajaan Sriwijaya, membangun pelabuhan Kambang Putih, membangun wadah waringin pita untuk menjaga banjir, sungai Bantas, dan pendirian pertapaan di Pelancongan. Di sini juga ada keruntuhan kerajaan Medangkamulan. Ada Erlangga membagi kerajaan Medang menjadi jenggala kepada Mapanji Gerasakan dan Panjalu kepada Samarawijaya. Erlangga membagi kerajaan untuk menghindari perang saudara. Setelah turun tahta, ia memilih untuk menjadi petapa di Candi Bahan. Lalu di sini ada terakhir kehidupan sosial ekonomi. Dinasti Isyana merupakan dinasti kerajaan yang bercorak Hindu, tetapi raja dan penduduknya memiliki toleransi terhadap ajaran agama lain. Mata pencaharian utama penduduk kerajaan Medangkamulan adalah bertani. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan waduk waringin itu untuk irigasi dan mencegah banjir. Lalu terakhir ini, ada foto-foto peninggalan dari kerajaan Medangkamulan. Sekian presentasi dari saya, Yorla, lalu akan dilanjutkan dengan teman saya Fatia untuk menjelaskan tentang kerajaan Kediri. Terima kasih. Halo, nama saya Fatia dan sekarang saya akan melanjutkan presentasi. Kerajaan Kediri. Terletak di daerah Jawa Timur, kerajaan ini berpusat di Kota Daha yang terletak di sekitar Kota Kediri sekarang. Daerahnya meliputi Kediri dan Madiun seperti yang terlihat pada peta. Awal mula Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Panjalu adalah salah satu kerajaan Hindu di Jawa yang tumbuh sekitar abad ke-11. Kerajaan ini berdiri setelah penguasa terakhir Kerajaan Mataram Kuno Jawa atau Medangkamulan yaitu Airlangga membagi kekuasaannya untuk kedua anaknya. Ia membagi kekuasaannya agar tidak terjadi perang saudara. Pertama, Airlangga membagi kepada Sri Samarawijaya, yaitu Panjalu daerahnya dinamakan, yang nanti kemudian Panjalu ini dikenal dengan Kediri, dan daerahnya meliputi Kediri, Madiun, dan ibu kotanya Daha. Lalu, Airlangga juga membagi kekuasaannya kepada Mapanji Garasakan, yang daerahnya disebut Kahuripan atau juga dikenal sebagai Jenggala. Wilayah Kerajaan Jenggala meliputi daerah Malang dan delta Sungai Brantas dengan pelabuhan meliputi Surabaya, Rembang, dan Pasuruan. Lalu ada juga sumber sejarahnya. Sebenarnya di sini ada banyak juga sumber sejarahnya, tapi yang saya presentasikan hanya beberapa. Pertama ada Prasasti Banjaran, berangkat tahun 1052 Masehi, menjelaskan kemenangan Kerajaan Kediri atas Kerajaan Jenggala. Ada juga Prasasti Hantang yang menjelaskan Kerajaan Kediri pada masa Raja Jayabaya. Raja Jayabaya berhasil mengalahkan Jenggala dan mempersatukan kembali dengan Kediri. Selain itu, ada juga sumber sejarah dari Kakawin Bahatari. Selain itu, ada juga sumber sejarah Kakawin Baratayuda Barat.
Selain itu ada juga sumber sejarah Kakawin Batarayuda, ditulis oleh Empu Sedah dan diselesaikan oleh Empu Panuluh. Kitab ini berisi kemenangan Pandawa atas Korawa sebagai kiasan kemenangan Srijayabaya atas Jenggala. Lalu ada juga salah satu sumber sejarah Kerajaan Kediri dari luar negeri, yaitu Kroni Cina karya Ku Fei berjudul Ling Wai Tai Ta tahun 1178. Pada kronik tersebut dijelaskan bahwa terdapat 3 negeri atau negara paling kaya saat itu selain Cina, yakni Sumatera, Jawa, dan Arab. Di Sumatera ada Kerajaan Sriwijaya, Jawa itu ada Panjalu, dan Arab Bani Abbasiyah. Lalu terakhir yang saya tuliskan ada prasasti Ngantang, ditemukan di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, berisi mengenai penghargaan kepada masyarakat setempat atas dukungan terhadap Raja Jayabaya melawan Jenggala. Beberapa semboyan seperti Panjalu Menang dan Panjalu Jayanti terdapat dalam prasasti yang berangka tahun 1145 Masehi ini. Lalu lanjut ke raja-raja yang berkuasa di Kediri. Kami tidak menuliskan semua raja-raja yang berkuasa di Kediri, hanya beberapa saja. Yang pertama ada Raja Sri Samariwajaya. Raja pertama Kediri adalah Samariwajaya yang merupakan salah satu anak Airlangga. Sama menjadi raja, ia selalu berselisih paham dengan saudaranya, Mapanji Gerasakan, yang berkuasa di Jenggala. Keduanya merasa berhak atas seluruh tata Raja Airlangga yang meliputi hampir seluruh wilayah Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Akhirnya perselisihan tersebut menimbulkan perang saudara yang berlangsung hingga tahun 1052. Peperangan akhirnya berhasil dimenangkan oleh Jayabaya dari pihak Kediri dan Raja Jayabaya berhasil menaklukkan Jenggala. Lanjut ke Raja Jayabaya. Ia adalah raja Kediri yang sangat terkenal dengan ramalan-ramalannya. Ia juga dikenal sebagai sastrawan. Pada masa pemerintahannya, Kediri mencapai kejayaannya. Tidak saja berkembang sebagai kerajaan agraris, tetapi juga sebagai kerajaan maritim. Adanya jabatan Senapati Sarwajala atau Panglima Angkatan Laut menunjukkan kemajuan Kediri dalam bidang maritim. Lalu ada Sri Kameswara. Prasasti Cakera 1182 dan Kakawin Smaradana menceritakan tentang masa kejayaan pemerintahan Raja Sri Kameswara. Pada sebuah pemerintahannya 1182 dan 1185, seni dalam sebuah sastra mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu buktinya ialah pada Empu Darmaja yang menulis kitab Smaradana. Banyak cerita dalam sebuah rakyat yang sangat terkenal saat itu seperti kisah Panji Semirang. Lalu ada Raja Kertajaya atau yang terkenal dengan Raja Terakhir Kediri. Masa pemerintahan Kameswara tidak lama, pada 1185 ia digantikan oleh Kertajaya. Pada masa pemerintahannya, situasi Kediri penuh dengan ketidakstabilan. Pokok permasalahannya adalah perselisihan dengan para Brahmana. Bersekutu dengan para Brahmana, seorang aku atau bupati dari Tumpel, bagian dari Kediri, bernamakan Arok, mengalahkan Kertajaya dalam pertempuran di Ganter. Meninggalnya Kertajaya dalam pertempuran tersebut menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Isyana di Jawa Timur. Berikut lebih rinci dari keruntuhan Kerajaan Kediri. Di sini ada Kertajaya, yaitu raja terakhirnya. Ia konflik dengan kaum Brahmana. Lalu kaum Brahmana ini meminta bantuan bupati, yaitu Ken Arok. Nah, lalu terjadilah perang yang dinamakan Perang Ganter. Lalu Kertajaya terbunuh dan ia kalah. Lalu Kediri berada di bawah Singasari. Nah, fun fact, setelah berada di penguasaan Singasari, nanti cucunya Kertajaya membalas dendam dengan membunuh Raja Kartanegara, yang mana adalah Raja Singosari pada saat itu. Nah, gimana sih kondisi ekonomi dari Kerajaan Kediri? Perekonomian Kediri bersumber atas usaha perdagangan, peternakan, dan pertanian. Kediri terkenal sebagai penghasil beras, kapas, dan juga ulat sutra. Dengan demikian, dipandang dari aspek ekonominya, Kerajaan Kediri itu cukup makmur. Hal ini terlihat dari kemampuan kerajaan memberikan penghasilan tetap kepada para pegawainya dibayar dengan hasil bumi.
Keterangan ini diperoleh berdasarkan Kitab Chi Fanci dan Kitab Ling Wai Tai, mata uang yang digunakan terbuat dari emas dan campuran. Nah, untuk kondisi sosialnya bisa dilihat dari Kitab Ling Wai Taita menyatakan bahwa masyarakat Kediri menggunakan kain sampai bawah lutut dan rambutnya diurai. Untuk model rumahnya, masyarakat rata-rata sangatlah bersih dan rapih. Lantainya terbuat dari ubin yang berwarna kuning dan hijau. Pemerintahannya sangatlah memperhatikan keadaan masyarakatnya sehingga pertanian, peternakan, dan perdagangan mengalami kemajuan yang cukup pesat. Selain itu, masyarakat Kediri dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan kedudukan dalam pemerintahan kerajaan. Ada golongan masyarakat pusat atau kerajaan, ada golongan masyarakat tani atau daerah, dan juga ada golongan masyarakat non-pemerintah yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemerintah secara resmi. Dan untuk terakhir ada peninggalan kerajaan Kediri, ada Candi Tandowongso, ada Candi Penataran, ada Kitab Krasnayana, Candi Miri Gambar, dan banyak peninggalan kerajaan Kediri lainnya. Ini ada sumber referensi yang kami gunakan untuk membuat presentasi ini. Dan sekian, terima kasih dari kami. Mohon maaf bila masih ada salah penulisan atau salah pembacaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.